Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim. Amma ba'da. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu kembali tentunya dalam program Indahnya Ramadan. Dan pemirsa TVRI Sumatera Utara, alhamdulillah hari ini kita diberikan Allah kesehatan, kekuatan hingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa, dan sesaat lagi kita akan menanti waktu berbuka puasa. Insya Allah saat ini kita akan mengisi yaitu hati kita, batin kita dengan siraman rohani yang akan meningkatkan kualitas ibadah kita di bulan Ramadan ini. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang berjudul Ramadan Bulan Pendidikan. Kita akan mendengarkan bagaimana nilai-nilai pendidikan yang terkandung di dalam ibadah Ramadan, bukan hanya di siang hari Ramadan, tapi juga ibadah di malam hari Ramadan. Tentu semuanya memiliki nilai-nilai pendidikan yang sangat penting untuk kita amalkan dan sangat penting untuk kita jadikan sebagai karakter di 11 bulan ke depan setelah kita berpisah dengan Ramadan insya Allah. Tema yang sangat menarik ini akan dibahas oleh narasumber yang telah hadir di studio bersama kita, yaitu Al-Ustadz Al-Mukarram Dr. Haji Impun Siregar MA. Beliau merupakan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Medan. Mari kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagaimana kabarnya, sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa. Ini puasanya lancar selama ini Ustaz? Alhamdulillah lancar, Masya Allah. Terima kasih Ustaz, di sela-sela kesibukan sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Medan, Ustaz masih sempat menyisihkan waktu untuk memberikan tausiah siraman rohani kepada pemirsa menjelang berbuka puasa. Terima kasih atas kehadirannya Ustaz. Baik, pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mendengar lantunan ayat suci Al-Qur'anul Karim yang akan dibacakan oleh Qari Al-Ustaz Adnan Tumangger SPD, yang akan membacakan surah An-Nahl ayat 125 sampai 126. Beliau merupakan qari kebanggaan Sumatera Utara yang pernah mendapatkan juara pada musabaqah tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2018 di Kepulauan Riau, Kota Batam. Kepada qari, fal yatafaddal ma'jura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن
من ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quranul Karim tadi acara kita mendapat limpahan barakah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, shaimin, shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak sabar lagi kita akan mendapatkan siraman rohani mendengar tausiah dari narasumber kita, yaitu Al-Ustadz Dr. Haji Impun Siregar MA. Beliau merupakan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Medan. Ustadz, terkait dengan judul kita Ramadan Bulan Pendidikan, ini adalah tema yang sangat menarik Ustadz, karena bagaimana kita ini bisa mengambil nilai-nilai pendidikan yang terdapat dalam seluruh rangkaian aktivitas ibadah selama Ramadan ini Ustadz. Baik, Ustadz, untuk muqaddimah tema kita dipersilahkan Ustadz. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para pemirsa Soimin wa Soimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga hormat kami kepada pemandu acara. Tentang judul kita pada sore hari ini menjelang berbuka ini, yaitu Ramadan Bulan Pendidikan. Jadi tentu kita harapkan bagaimana Ramadan ini yang selama sebulan penuh, lebih kurang 29 atau 30 hari, itu mampu merubah sikap, mendidik seseorang ataupun kelompok untuk dapat meningkatkan kecerdasan spiritualitas, rohani, dan juga jasmani. Artinya bagaimana supaya juga dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama sebulan penuh kita dilatih dapat merubah sikap. Karena pendidikan itu artinya mendidik, menuntun, mengayomi sehingga seseorang itu bisa berubah perilakunya selama sebulan penuh. Tentu ini ada kecerdasan ataupun pendidikan yang harus kita nilai-nilai yang diambil daripada puasa Ramadan itu sendiri. Ya, jadi apalagi puasa Ramadan boleh dikatakan itu adalah merupakan sahrul tilawah, sahrul tarbiyah, bulan
pendidikan. Jadi nama-nama Ramadan ini kan ada Sayyidus Suhur, penghulu segala bulan, Sahrul Tilawah, bulan bacaan Al-Quran, ada Sahrul Tarbiyah, bulan pendidikan, ataupun dengan Sahrul Madarasah, bulan pembelajaran. Nah, itu kira-kira. Jadi dengan Ramadan ini bagaimana seorang itu bisa dengan dekat dengan Allah, begitu juga pendidikan jasmani, pendidikan karakter akhlak, dan juga merupakan bagaimana pendidikan ijtimaiyah ataupun dengan sosial bisa berbagi. Nah, kira-kira itulah gambaran singkat daripada pendidikan ini. Baik, Ustadz. Artinya bahwa bulan Ramadan ini jikalau benar-benar kita mengamalkannya, memuliakannya, maka dengan izin Allah bulan Ramadan ini akan mendidik kita. Kita akan berhasil menjadi hamba Allah yang terdidik ini, Ustaz. Baik, Ustaz. Ustaz sampaikan tadi bahwa begitu banyak nilai pendidikan yang ada dalam ibadah Ramadan ini. Ustaz, bisa disebutkan, Ustaz, apa saja pendidikan-pendidikan yang terkandung di dalam bulan Ramadan itu, Ustaz? Yang pertama yaitu pendidikan ruhaniyah, ketuhanan, ya. Jadi dengan bulan suci Ramadan bahwa seseorang itu akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, malam kita beribadah, sholat tarawih, siang kita berpuasa, malam diisi dengan sholat tarawih, baca Quran, dan ibadah-ibadah yang lain. Artinya apa? Bahwa di bulan suci Ramadan ini amal ibadah kita dilipat gandakan. Dilipat gandakan pahalanya, yang sunat jadi wajib, yang wajib dilipat gandakan sampai 70 kali lipat. Itulah daripada pendidikan ini. Jadi terbiasa nanti siapa yang melaksanakan puasa ini, terbiasa dia nanti dengan membaca Al-Quran, terbiasa dengan sholat. Sholat tarawih ada 23 ataupun 11. Nanti di luar Ramadan dia ini sudah melahirkan orang-orang yang terbiasa dengan sholat yang 5 waktu itu, tidak hanya 4 rakaat kan bisa, sedangkan 23 saja pun bisa, atau 11. Ini jadi inilah pendidikan kepada seseorang itu. Jadi kita didik dengan ikhlas, kemudian juga beramal dengan dengan baik. Itu yang kita upayakan. Jadi siang ya bagaimana Allah itu mengawasi kita, mengawasi kita sifat jujur karena selalu ada yang mengawasi diri kita. Kira-kira gitu. Kemudian bagaimana pendidikan jasmani. Jasmani itu bagaimana yang selama ini kita ya seperti panca indera kita, ya panca indera kita yang kalau di bulan suci Ramadan maka kita tidak mau melihat perbuatan-perbuatan yang tak baik. Tangan kita terjaga, enggak mengambil apa yang tak baik yang bukan hak kita. Jadi sudah terbiasa di bulan suci Ramadan ini, nanti sesudah Ramadan pun ya tidak mau lagi membuat maksiat dan sebagainya. Jadi jasmani puasa, dengan puasa juga kita sehat. Ini jasmani kita. Maka Ramadan ini mendidik kita supaya ya sehat gitu kira-kira ya. Makanya sumu tasiu ya, puasalah kamu supaya kamu sehat. Memang banyak nilai-nilai pendidikan yang diambil dari puasa Ramadan ini. Kemudian juga tentang masalah akhlak. Akhlak itu ya berasal dari kata huluk. Huluk itu tabiat, perangai, perilaku. Jadi dengan puasa ini membuat akhlak seseorang semakin baik dia dengan Allah maupun sesama manusia. Jadi karena Allah mengatakan duribat alaihim wajillatu ainama sukifu illa bihablim minallah wa hablum minan nas. Allah berikan suatu kehinaan kepada siapa saja orangnya, dimanapun mereka berada, kecuali orang yang menjaga hubungan baik kepada Allah dan juga hubungan baik sesama manusia. Jadi Ramadan ini mendidik seseorang itu yang berpuasa itu bagaimana supaya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, juga dekat dengan sesama manusia, berbagi, merasakan penderitaan-penderitaan orang lain. Jadi orang yang lapar, beginilah rupanya yang lapar itu. Jadi timbul sifat empati kepada seseorang. Timbul juga rasa berbagi. Kira-kira itu. Ternyata nilai pendidikan yang terkandung dalam bulan Ramadan ini sangat kompleks sekali, Ustadz, ya, bahwa ada pendidikan spiritual, ada pendidikan jasmani, dan ada pendidikan karakter atau akhlak ini. Akhlak gitu ya. Masya Allah. Baik.
Ustadz, ini terkait dengan pendidikan spiritual ini yang Spiritual. paling pertama nih Ustadz. Ya. Bahwa dididik kita untuk sadar bahwa kita ini dalam pantauan dan awasan Allah. Awasan Allah. Baik. Ustadz, ini bagaimana Ustadz? Bisa dijelaskan lebih lanjut Ustadz terkait dengan itu? Jadi dengan puasa ini kan kita dipantau oleh Allah, diawasi oleh Allah. Ya. Diawasi oleh Allah, jadi kita membentuk kita, mendidik kita untuk sifat jujur. Jadi puasa ini kan merupakan suatu amalan yang paling rahasia. Yang paling rahasia hanya yang tahu kita dan Allah. Jadi kejujuran itu kalau terbiasa dengan puasa, maka kita akan dengan sendirinya jujur. Baik. Ya, kita sendiri Allah melihat kita walaupun Allah tak kita lihat, tapi Allah memantau kita. Jadi kalau ini terbiasa, makanya kita dalam situasi apapun, ya kita harus selalu ya dekat dengan Allah, ya. Baik Ustadz, mohon ditahan Ustadz, kita akan lanjutkan setelah pesan berikut ini. Dan pemirsa TVRI Sumatera Utara, dimanapun Anda berada, shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan mendengarkan tausiah yang lebih menarik lagi, insya Allah menggugah hati kita. Tentunya tetaplah bersama kami dalam program Indahnya Ramadan. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara, dimanapun Anda berada, shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, terima kasih Anda masih tetap bersama kami tentunya dalam program Indahnya Ramadan. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara, sebagaimana disampaikan oleh Al-Ustadz tadi bahwa Ramadan memiliki nilai-nilai pendidikan yang sangat kompleks. Yang pertama yaitu pendidikan spiritual, yang bahwa kita ini adalah hamba Allah yang senantiasa dalam pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian nilai jasmani, bahwa jasmani kita dilatih untuk disiplin sehingga dengan izin Allah mendatangkan manfaat di dunia berupa kesehatan, ya. Sebagaimana puasa itu dapat mendatangkan kesehatan atas izin Allah. Kemudian nilai akhlak atau karakter, bahwa dengan berpuasa kita bisa merasakan penderitaan orang dan kita bisa berbagi. Baik, kita lanjutkan mendengarkan yang lebih menarik insya Allah menggugah hati kita terkait dengan Ramadan bulan pendidikan. Ustadz, tadi Ustadz menyampaikan bahwa ketika kita berpuasa itu dengan sendirinya akan melahirkan sikap jujur ini Ustadz. Jujur, akhlak. Akhlak ya Ustadz, ya. Karena begitu kita merasakan diawasi Allah, akhirnya kita tidak mau berdusta sama Allah saja pun, sama Allah saja kita jujur ketika berpuasa, apalagi dengan manusia. Yang mana Allah melihat segala sesuatunya Ustadz. Kan Ustadz, terkait dengan pendidikan akhlak ini Ustadz, bagaimana ini Ustadz? Jadi seperti apa yang saya sampaikan tadi, bahwa akhlak itu berasal dari kata khuluq, tabiat, perangai. Baik. Jadi itu akhlak ini adalah sesuatu perbuatan yang mudah dilakukan. Mudah dilakukan seseorang, spontanitas, bisa dengan mudah. Itu dia akhlak ini. Jadi dengan puasa yang kita laksanakan sebulan penuh ini akan melahirkan tingkah laku, pola pikir yang sesuai dengan ajaran agama Islam, ya. Jadi akhlak itu ukurannya yaitu Al-Qur'an dan hadis. Dekat dengan Al-Qur'an dan hadis. Itu ukurannya, baik buruknya. Berbeda dengan moral. Baik. Moral itu mungkin ukurannya yaitu masyarakat sekitar, tetapi ini ukurannya adalah Al-Quran dan hadis. Kemudian akhlak ini tentu ini bagaimana akhlak tadi kan kepada Allah, hubungan baik kepada Allah. Jadi puasa ini bagaimana supaya tingkah laku kita terbiasa dengan dekat dengan Allah, termasuk kejujuran tadi, disiplin. Disiplin, contohnya disiplin. Jadi bagaimana kita di puasa ini kita lihat nilai-nilai pendidikan itu yaitu disiplin. Disiplin berbuka, contoh berbuka. Pada saat bersamaan ada aturan-aturan yang harus diikuti. Pada waktu berbuka, pada waktu sahur, walaupun dia istilahnya kalau sudah berbuka, pada saat berbuka itu ya harus kita berbuka. Pada begitu juga sahur, walaupun ada makanan pas waktu batasnya itu enggak boleh lagi dimakan lagi, walaupun itu halal. Kan kira-kira gitu. Jadi terbiasa kita melaksanakan perbuatan makan, contohnya makan makanan yang halal saja pun kita tidak mau menikmatinya pada waktu puasa, apalagi yang haram gitu. Jadi terbiasa dididik dia di sini
Kemudian juga disiplin waktu puasa, kan begitu. Jadi banyak nilai-nilai pendidikan yang harus diambil daripada puasa Ramadan ini. Jadi hubungan baik kepada Allah dan juga sesama manusia, tidak boleh marah-marah. Apalagi kalau ada yang nanti umpamanya ada orang yang marah-marah atau dengan kita bertengkar, sampaikan saja bahwa saya sedang puasa. Jadi ini pada waktu puasa ini kita disuruh ya jangan berlaku kasar, lemah lembut. Kalau berkata harus lemah lembut. Dengan rahmat Allah akan lemah lembut, enggak boleh berlaku kasar. Jadi banyak nilai-nilai akhlak yang bisa diambil daripada puasa Ramadan ini. Jadi tentu kita harapkan bagaimana hubungan baik kepada Allah dan juga sesama manusia. Baik. Mengatai orang enggak boleh. Baik. Apalagi ada yang berpuasa, nanti membatalkan pahala puasa kita, ya. Baik. Kita ini puasa ini tidak hanya sekedar membatalkan puasa, tapi membatalkan dari pahala puasa kita. Baik, baik. Ya, Masya itu yang harus kita jaga. Baik, tadi ada sedikit menarik juga Ustadz terkait dengan pendidikan jasmani ini Ustadz. Jasmania. Bahwa dengan puasa itu kita akan sehat ini Ustadz. Sehat ya. Ya, bagaimana pendidikan jasmani ini Ustadz terkait dengan kesehatan ini? Silakan Ustadz. Kesehatan ini ya. Kalau kita lihat, apalagi zaman sekarang ini, para dokter, kita lihat itu ya, banyak supaya ya waktu melaksanakan operasi, banyak yang puasa disuruh. Banyak puasa dulu, baru dilaksanakan operasi. Baik. Artinya apa? Kita dalam hidup ini harus menjaga kesehatan. Salah satu kesehatan itu yaitu jangan terlalu banyak makan, bisa juga ya. Karena banyak makan bisa menimbulkan penyakit. Jadi terbiasalah kita ini, sebulan ini dilatih kita. Supaya jangan ya agama juga, Rasul juga menyuruh kita jangan terlalu banyak kalau udah mau kenyang itu jangan terlalu dipaksakan lagi kayak gitu. Jadi sederhana saja. Begitu juga sehat dia, jadi orang yang tua ya kita, makanya kita disuruh untuk ya bisa puasa Senin dan Kamis itu supaya sehat. Baik. Jadi ini sumutasihu itu. Baik. Jadi sehat kita kalau kita berpuasa. Baik. Itu dia. Masya Allah. Ternyata ketika orang yang berpuasa kan yang tergambar dalam pikiran kita bahwa yang tidak makan itu mungkin akan menimbulkan penyakit seperti itu. Ternyata mengurangi makan itu mengurangi sesuatu yang tak baik masuk ke dalam Ustaz, ya. Seperti kolesterol bisa juga, darah tinggi, bisa dari baik, itu. Ya. Dan itu ternyata dalam medis disuruh berpuasa itu. Disuruh berpuasa. Ternyata ada nilai jasmaninya, Ya, Ustaz, ya, pendidikan jasmaninya. Kemudian ketika berbuka kita juga tidak serta-merta mentang-mentang lapar ini Ustaz, ya main hajar saja walaupun Ustaz. halal dia situ, jangan balas dendam balas Ustaz, dendam itu, puasin katanya. Ya, ada yang puasi siang hari puasa, buka ya puasi ya, boleh juga. Iya, macam mengkodo makannya Ustaz, ya. Ya. Jadi kita dibina, ya, dituntun. Baik Ustaz, terkait dengan pendidikan akhlak tadi Ustaz ada menyampaikan tentang bersedekah, berbagi dengan orang lain Ustaz. Nah, pendidikan akhlak seperti ini kan terkait dengan harta nih Ustadz. Iya, ya. Nah, pendidikan akhlak ini ada tidak yang terkait dengan hati Ustadz? Mungkin dengan berpuasa itu akan menambah menguatkan rasa sabar, syukur. Bagaimana Ustadz? Jadi sebetulnya ya puasa ini ya kita dituntut yang paling apa itu kan sabar. Makanya syahrus sabar. Bulan kesabaran. Baik. Karena melaksanakan puasa Ramadan kita dituntut untuk banyak sabar. Sabar menahan diri dari yang membatalkan puasa mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Artinya di sini kan kita dituntut supaya sabar meninggalkan perbuatan yang tak baik. Sabar meninggalkan ucapan-ucapan yang kotor. Sabar menahan amarah. Jadi kesabaran di sini sungguh banyak sekali. Ya, sabar begitu juga sabar panca indera kita ini tidak kita gunakan kepada melihat yang tak baik. Jadi sabar ini merupakan ya sangat sangat mendidik kita lah, ya. Sifat kesabaran ini dalam puasa Ramadan ini, nilai-nilai kesabaran cukup luar biasa di sini. Luar biasa. Tapi kalau nggak sabar kita nengok makanan saja pun nggak ada iman kita, nengok makanan saja pun di sana
udah bisa dilaksanakan karena Iya. nggak ada iman dan nggak ada kesabarannya. Yang kesabaran Ustaz. Jadi perlu dituntut ya kesabaran dalam melaksanakan ibadah puasa ini. Masya Allah, Gitu. karena kita tahu ibadah puasa ini cukup panjang nih Ustaz ya. Ya. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ya. Jadi kalau sholat paling hanya 5 menit Ustaz 5 menit, ya. Kita sabar, jangan berpikir duniawi dalam sholat. Hanya Ya. 5 menit aja. 5 Tapi menit. kalau puasa ini Ustaz dari terbit fajar sampai terbenam matahari, Ya. sabarlah menahan segala sesuatu Ya. yang dilarang Ustaz ya. Itulah latihan itu. Latihan, Itulah Ustaz. pendidikan itu. Jadi udah biasa ini nanti ya sesudah Ramadan di saat kita udah ada makan lebih tentu kita lebih harus mampu menahan yang ini kan ini yang kita Iya, harapkan betul, itu ya. betul. Melahirkan nanti sudah puasa, Baik. kita ini udah ada makan, tentu kita harus lebih mampu lagi menahan amarah dan sebagainya gitu. Masya Di saat kosong perut kita pun kita mampu apalagi sesudah Ramadan nanti kan Iya. gitu. Jadi ini pendidikan dia. Tapi kenyataannya tidak Ustaz. Wah ya. itu ya, kadang inilah iman itu bisa tambah berkurang. Iya, Yazid wayankus Iya, ya. Ustaz. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang Ustaz, dia. ya. Kadang udah masuk hari raya pertama Ya Ustaz, itulah kadang apa ya. sarapan lontongnya 5 Cara kali Ustaz. melontong lah itu apanya kan, balas dendam, merdeka katanya. Tapi kalau orang yang beriman pasti merasa sedih dengan meninggalkan Ramadan. Ramadan ini ya. Dan juga memasuki Ramadan sangat bergembira. Baik. Karena ada pendidikan ya terbiasa, termasuk keluarga kita. Baik. Disiplin tadi. Yang selama ini mungkin dengan kesibukan ayah, anak, keluarga, tetapi pada waktu Ramadan, sini anak-anak kita bisa kumpul. Pas waktu berbuka, anak dimanapun yang kuliah apa semua, alhamdulillah bisa Berkumpul. kumpul di situ. Suatu kenikmatan dalam keluarga. Dan ini mendidik ukhuwah ini Ustaz. Uhwah dan dialog dengan anak-anak kita. Kadang di situ yang kesempatan kita menyampaikan Iya. nasihat-nasihat. Betul, betul. Karena selama ini kesibukan-kesibukan, tapi itulah nikmatnya. Sahur sama-sama di situ Masya Allah. dengan anak. Ini suatu pendidikan yang sangat luar biasa memang Iya. dalam rangka untuk menanamkan nilai-nilai agama kepada anak kita, Masya Allah. keluarga kita gitu. Suasananya sangat mendukung sekali Sangat Ustaz, ya. mendukung sekali. Untuk memberikan pesan, Pesan nasihat kepada keluarga, kepada keluarga anak kita. kemudian bercengkerama, Cengkerama, Masya ya. Allah. Iya. Suasana berbuka itu memang suasana yang berkah sangat rasanya. berkah rasanya. Apalagi sama-sama membaca Al-Quran. Masya Allah. Tadarus dengan Tadarus anak keluarga. Dan inilah yang harus kita budayakan. Baik. Habis sholat subuh dan sebagainya, ya bisa kita baca Quran. Mungkin ya sekitar 10 menit aja Yasin itu aja kan 10 menit udah selesai kan Iya, doa. baik, Ustaz. Senang, berkah rasanya rumah Memang itu. berbeda rasanya Ustadz ketika kita makan siang bersama Iya. atau sarapan bersama. Iya. Dengan berbuka bersama itu memang beda rasanya Iya, Ustadz. iya. Karena sama-sama begitu membatalkan, sama-sama lapar, membatalkan, nikmatnya luar Nikmat, biasa. sama-sama Kebersamaan ya, Ustadz. senang itu ya. Masya Beda. Allah. Baik Ustadz, terkait dengan pendidikan akhlak ini Ustadz. Pendidikan Iya. akhlak, tadi Ustadz menyampaikan ada tentang bersedekah. Ya. Ini bagaimana Ustadz? Jadi dengan puasa yang kita laksanakan sebulan ini kan tentu satu merasakan bagaimana penderitaan orang yang miskin, Baik. yang kelaparan. Dengan itu, dengan melihat kenyataan diri tetangga kita, tentu timbul rasa untuk berbagi, mengeluarkan zakat, infak dan sedekah. Apalagi dilipat gandakan pahala kita kan begitu. Pahala kita dilipat gandakan karena bagaimanapun ya doa pabit dua wasodakoh yupar jambi. Doa dan sedekah itu akan diampuni dosa-dosa kita. Baik. Gitu. Jadi berbagi ini tentu apalagi di bulan suci Ramadan ya merasakan bagaimana penderitaan kawan-kawan kita, tentu kita saling tolong menolong. Dan kalau kita lihatlah jiran tetangga kita ya, jangan ada sempat nanti radius daripada rumah kita ya entah 40 mau jangan ada yang kelaparan. Betul. Jadi tak sempurna iman seseorang ya kalau tidak dia berinfak bersedekah kepada orang yang lapar. Jangan ada sempat yang lapar lah di sekitar rumah kita. Gitu kira-kira Baik, Ustaz. Masya Allah. Tentu dengan ibadah puasa ini semakin peka nih Ustaz. Iya, kepedulian Kepedulian sosial kita Ustaz, itu ya. Kita punya perasaan yang mendalam, Iya. yang peka terhadap sekitar kita, lingkungan Iya. kita Ustaz ya. Karena dengan pendidikan ibadah puasa ini melatih kita untuk itu. Iya. Ustaz, apakah dengan ibadah Ramadan sebulan penuh ini? Kan sebulan penuh ini ibadah puasa, Iya. maraton ini Ustaz. Maraton ya. Apakah mampu melatih kita untuk menjadi hamba yang terdidik ini Ustaz? Jadi kalau benar-benar orang itu melaksanakan puasa Ramadan ya,
Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min jambi. Jadi orang yang ikhlas sabar melaksanakan puasa akan diampuni, ya. Tentu tujuan daripada puasa ini kan la'allakum tattaqun tadi. Mudah-mudahan dia bertakwa. Tentu bagi orang-orang yang betul-betul melaksanakan puasa Ramadan, ya, puasa Ramadan, maka saya yakin akan bisa melahirkan orang-orang yang baik, orang-orang yang takwa tadi, orang-orang yang dekat dengan Allah. Baik. Itu pasti udah jamin Allahnya itu. Masya Allah. Cuma kadang-kadang ini kan, sekarang ya melaksanakan ibadah ini mungkin ya ada yang kurang, ada yang tidak masih apa kan. Baik. Sini ya kadang puasa, habis selesai puasa, ya udah selesai begitu aja, kembali kepada habitatnya. Masya Allah. Dulu, kalau ya. benar-benar kita melaksanakan satu bulan secara maraton sesuai janji Allah, kita akan menjadi pribadi yang bertakwa, Ustadz, ya. Mohon ditahan, Ustadz. Kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini, dan pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jangan kemana-mana, kita akan mendengarkan tausiah yang lebih menarik lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam program Indahnya Ramadan. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, terima kasih Anda masih bersama kami tentunya dalam program Indahnya Ramadan. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara, sebagaimana disampaikan oleh narasumber kita tadi bahwa Ramadan mendidik kita untuk menjadi hamba yang peduli dengan sesama, punya kepekaan, punya kepedulian. Ini karena dengan Ramadan selama sebulan penuh mendidik kita bagaimana merasakan penderitaan saudara-saudara kita. Tentu sesuai janji Allah, asalkan Ramadan itu sebulan penuh kita jalankan dengan sebaik-baiknya, Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan menjadi pribadi yang bertakwa. Kita akan lanjutkan mendengarkan tausiah yang insya Allah lebih menarik lagi terkait dengan Ramadan, bulan pendidikan. Ustadz tadi telah disampaikan beragam macam nilai-nilai pendidikan di bulan Ramadan ini. Ustadz, ini kan pendidikan yang dihasilkan dari Ramadan ini itu kan dilihat 11 bulan ke depan. 11 ya. 11 bulan ke depan. Yeah. Ketika di Ramadan ini kita seperti dididik ini, Ustadz. Dididik ya. Nah, apakah sudah terlihat itu, Ustadz, ketika puasa pertama atau nanti udah puasa atau nanti setelah puasa baru terlihat? Bagaimana nih, Ustadz? Sebenarnya kalau kita lihat mulai dari puasa pertama kan orang yang betul-betul melaksanakan puasa Ramadan itu, ataupun ya siangnya puasa, malam juga dengan ibadah, memanfaatkan momentum Ramadan ini, maka tentu dia sudah nampak kelihatan. Sudah nampak kelihatan. Ya, nampak kelihatan bahwa dia semakin baik. Oh, baik. Bagaimana dia mungkin ya bacaan Al-Qur'annya juga, tadarusnya macam mana dia menghantamkan Al-Qur'an. Begitu juga ya sholatnya tentu semakin baik juga. Yang selama ini dia mungkin sendirian, sholat sendiri, dia bisa berjamaah. Baik. Yang mungkin biasa yang jarang dia ke masjid, tapi dengan terbiasa dengan ke masjid, berjamaah, begitu juga sholat tarawih dan sebagainya. Jadi artinya dekat dengan ke masjid. Baik. Dan bagaimana dia ikut juga, yang selama ini mungkin kurang untuk memakmurkan masjid, dia terikut juga memakmurkan masjid. Begitu juga dengan yang lain, sedekah dan sebagainya, terbiasa dia. Dan dia merasakan bahwa harta yang diberikan Allah ini kepada saya, kepada contohnya, tentu di situ ada bagian orang lain. Bagian orang lain. Jadi timbul rasa untuk berbagi. Jadi sikap tamak, rakus, sifat-sifat hewaninya itu hilang dalam dirinya. Makanya puasa ini juga yaitu mendidik kita untuk melawan jihad nafs. Jihad untuk kita melawan hawa nafsu kita. Hawa nafsu itu identik dengan sifat-sifat hewaniah, rakus, tamak, mencuri dan sebagainya. Hewan kan begitu sifat-sifatnya. Jadi dengan puasa ini akan hilang itu. Jadi sangat puasa ini sangat mendidik kita dalam rangka untuk melawan sifat-sifat hewaniah. Baik. Ustadz, ini Ramadan kan bukan datang sekali seumur hidup. Sebagaimana ibadah haji ini kita laksanakan sekali, kewajibannya sekali seumur hidup. Tapi Ramadan ini justru datang setiap tahun. Setiap tahun, Nah, adakah hikmah pendidikan yang terkait dengan adanya Ramadan setiap tahun ini, Ustadz? Mungkin apakah Ramadan pertama kita dididik sekian, kemudian naik tingkatan, apa seperti itu, Ustadz?
Jadi kan gitu awalnya ini kan ya namanya puasa ini kan tentu awalnya itu seperti rahmat ya, makfirah, dijauhkan dari api neraka kan gitu. Pasti kalau orang yang melaksanakan puasa itu dari 10 pertama itu dengan kedua itu semakin meningkat amal ibadahnya itu, Baik. pertengahan dan bahkan akhir. Baik. Bukan seperti yang kadang terbiasa kita kalau udah mau lebaran 10 terakhir itu udah mulai kadang sibuk. Di rumah pun ya udah bikin kue dan sebagainya. Bukan Lailatul Qadar lagi yang dicari, Lailatul Bakar katanya kan begitu. Jadi bukan berarti nggak boleh masak kue, tapi kadang ini budaya. Udah lebih banyak di mall, kadang kita lihat. Padahal sebenarnya hakikat daripada puasa itu kan bukan ke situ kan. Barunya ketakwaan kita, bukan serba baru yang diapakan oleh Allah. Hari raya itu bukan serba baru, baju baru, bukan berarti tidak boleh baru kan gitu. Tapi barunya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah yang kita apakan ya, bagaimana nanti terus 10 kemudian pertengahan juga semakin meningkat kita. Puasa kita itulah yang sebetulnya yang betul-betul yang berpuasa itu, dan sampai terakhir lebih banyak itikaf di masjid, lebih banyak beribadah, bermohon kepada Allah, berzikir dan berdoa di masjid, itikaf gitu. Mengencangkan perut artinya apa? Dalam rangka untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan kan gitu. Alangkah kalau kita mendapatkan itu. Masya Allah. Ya. Tentu dengan datangnya Ramadan setiap tahunnya itu Ustaz, tadi saya sampaikan akan hati kita ini akan tertata lebih baru nih Ustaz ya. Lebih baru. Kemudian Ramadan akan datang, kemudian ketemu lagi kita, semakin lagi dibersihkan ini Ustaz ya, disucikan, Masya Allah. Ustaz, terkait pendidikan spiritual dan pendidikan akhlak tadi, ada Ustaz tadi ada menceritakan bahwa ketika kita merasa diawasi Allah akan lahir sifat jujur. Sifat jujur ya. Ketika kita merasakan lapar akan lahir sifat kepedulian. Ternyata ada hubungan antara spiritual dengan akhlak ini Ustaz. Akhlak ya pasti ya. Ada hubungan Ustaz. Ada. Nah, betul. Bagaimana Ustaz ketika kita melakukan misalnya sholat Ustaz ya, berbuka lah misalnya. Berbuka. Adakah ketika berbuka itu adakah nilai makna spiritualnya dan keterkaitannya dengan akhlak Ustaz? Ya. Satu contohnya tadi disampaikan oleh Bapak, makna yang kita ambil dari contohnya berbuka tadi. Di situ kan rasa syukur kita. Baik. Ya Allah, syukur alhamdulillah Engkau berikan juga kepada saya nikmat bisa berbuka dengan rezeki yang Engkau berikan kepada saya. Baik. Kira-kira gitu ya. Rasa syukur itu dan kita merasa bergembira, merasa bersyukur bisa menikmati buka puasa itu. Baik. Dan pada satu sisi juga di situ ada keterkaitan dengan akhlak tadi, rasa berbagi tadi kan dalam hati kita juga. Ini udah kita nikmati. Masih ada lagi saudara saya yang belum apa ini kan? Baik. Mungkin ada saudara-saudara kita apakah di kampung, kerabat kita yang belum makan. Jadi kita harus timbul. Kan rasa lapar itu kan mungkin ya agak merasa lapar kan ya, mungkin ada yang merasa sakit lagi itu kan. Baik. Mungkin ada saudara saya yang sakit belum ada makan. Baik. Jadi timbullah di situ bagaimana sahabat-sahabat saya, macam bagaimana kaum kerabat saya, bagaimana saudara-saudara kita yang di Palestina, contohnya mereka di sana tak makan, rasa timbul ini, itulah makanya kita rasa berbagi itu tadi dengan akhlak, dengan kepedulian dengan lingkungan, muncullah rasa dekat kita kepada Allah, tentu kita mengeluarkan sedekah kita, zakat kita, apalagi kita berzakat kita kalau dan sudah tidak makan berlebihan, mubazir. Iya, nggak boleh berlebihan. Nggak boleh berlebihan. Tengok jiran tetangga kita, banyak sedekah. Kan disuruhnya itu. Perbanyak kuahnya. Gitu katanya kan ke jiran tetangga. Ya, tapi jangan pula di jiahnya itu diapakan. Perbanyak kuahnya pula dikasihnya sama jiran tetangga. Dagingnya nggak ada Ustaz. Iya, dagingnya nggak ada. Layas pula lah kalau dia sama saya katanya pula. Jadi, dia harus kita, artinya apa? Kita banyak bersedekah. Ya. Sodako, Abdulus sodako fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah itu adalah fi Ramadan, pada bulan suci Ramadan. Baik. Itu makanya ketika dalam bulan puasa itu kita dianjurkan untuk memberi makan bagi orang berbuka Ustaz ya. Ya, orang berbuka. Dapat pahala seperti orang yang melaksanakan yang puasa itu. Ya, kita mendapatkan pahala seperti dia melaksanakan itu dan tidak dikurangi pahalanya. Kan makanya kita
Ya, kita sangat senang sekali, banyak kita lihat ada buka bersama, ada juga di jalan-jalan yang ngasih apa namanya takjil ya. Takjil. Kepada orang yang berbuka puasa. Supaya mengharapkan apa? Pahala itu. Baik. Itu dia. Baik, ini Ustaz, jumlah rakaat yang kita lakukan di bulan Ramadan ini kan dengan otomatis akan meningkat karena ada salat yang di dalam Ramadan itu dan tidak ada di luar Ramadan, yaitu salat sunat tarawih. Yang rakaatnya ada yang 11 bersama witir, ada yang 23 rakaat. Bahkan dalam pendapat Imam Malik 36 rakaat itu Ustaz. Nah, Ustaz, terkait dengan ibadah yang semakin meningkat ini, Ustaz, apa nilai spiritual dan nilai dan kaitannya dengan nilai akhlak di dalam ibadah salat sunat tarawih ini, Ustaz? Jadi tentu saat nilai spiritualnya kan tadi saya sampaikan bahwa melaksanakan ibadah salat, contohnya salat sunat, tentu ini kan sama dengan wajib. Pahalanya seperti wajib. Ibadah wajib. Yang wajib dilipat gandakan 70 kali. Baik. Apalagi kita berjamaah. Cobalah bayangkan itu berjamaah salat tarawih seperti wajib. Seperti wajib itu kan besar sekali pahalanya itu ya. Kalau matematika kan kira-kira gitu. Baik. Tapi janganlah pula nanti udah salat sunat kita udah dapat segini, kemudian nanti nggak sholat lagi kan gitu. Jangan kesana apanya. Artinya apa? Allah itu berikan ganjaran pahala ya orang yang melaksanakan sholat sunat ya. Perbanyaklah sholat ya tarawih, tahajud dan sebagainya. Sholat tasbih. Ini sekarang ini kan musimnya nanti ini di masjid-masjid melaksanakan sholat tasbih. Ini merupakan suatu ya gairah daripada Ramadan itu ya. Banyak kita lihat, senang kita melihat masjid ke masjid, ibu-ibu perwitan banyak melaksanakan sholat tasbih. Kalau semakin banyak yang bertasbih, semakin banyak yang berzikir, tentu saya yakin negara kita ini akan semakin aman. Kampung kita ini semakin aman dimanapun kita berada. Walau anna halal qura amanu wa taqu lapatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Akan bukakan pintu rezeki. Kalau penduduk kampung itu, penduduk negeri itu, penduduk kota itu beriman dan bertakwa, lapatahna alaihim barakatim minas samai, akan dibukakan pintu rezeki dari langit dan dari bumi. Artinya berkah. Ya, mudah-mudahan ya Medan ini Medan berkah ya, itu ya, mendapat keberkahan ya dengan puasa yang kita laksanakan. Masya Allah, dengan meningkatnya kuantitas ibadah kepada Allah di bulan Ramadan seperti tadi salat sunat, ini akan menghadirkan mendatangkan keberkahan, Ustaz ya. Dan Ustaz, terkait dengan rangkaian ibadah sahur nih misalnya, Ustaz. Adakah nilai pendidikan di dalamnya, Ustaz? Ya, nilai pendidikan di dalam sahur saya rasa banyak juga apanya ya. Hikmah yang kita ambil, contohnya yang pertama tadi ya sama-sama memupuk kebersamaan dalam keluarga ya. Itu salah satu saya yakin itu bisa memupuk kebersamaan kita dengan anak keluarga kita sama-sama untuk melaksanakan sahur bersama ya. Kemudian tentu ya pada saat itu kan kita ingat akan berjuang melawan hawa nafsu kan itu ya. Sahur ini batas nanti. Bersiap-siaplah ya. Kemudian disiplin, di situ ada juga nilai-nilai disiplinnya juga dari sahur itu. Karena pada waktu itu harus jam ini harus kita ikuti supaya terbiasa kita juga aturan-aturan Allah itu kita ikuti. Kemudian juga bersiap-siaplah kita untuk melawan hawa nafsu, melawan jihad nafs ya. Karena nafsu tadi, jiwa ini kan banyak godaannya ini. Walaupun setan katanya tapi kalau pandangan saya setan itu ya tetap ada. Bukan nafsu aja yang diapakan setan pada waktu Ramadan. Makanya ya putihat abawabul jannah, dibuka pintu sorga, wa guligot abawabun nar, ditutup pintu neraka, wasupidati sayatin setan diikat. Tapi bagi orang yang mengikat setan, begitu juga dengan beramal kita puasa Ramadan, pintu sorga itu dibuka. Kalau nggak puasa dia ya pintu neraka yang terbuka dia walaupun Ramadan. Baik. Mohon ditahan Ustaz. Masya Allah, kita akan lanjutkan setelah pesan berikut ini. Dan pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, shaiman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jangan kemana-mana, kita akan mendengarkan tausiah yang lebih menarik lagi insya Allah. Tetaplah bersama kami dalam program Indahnya Ramadan.
Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima kasih Anda masih setia bersama kami, duduk di depan layar kaca televisi menanti program indahnya Ramadan. Alhamdulillah tidak terasa kita sudah berada di segmen yang terakhir. Meskipun dalam keadaan berpuasa, tapi tetap semangat mendengarkan siraman rohani. Insya Allah akan memperkuat rohani kita, mental kita, jiwa kita dalam melaksanakan ibadah Ramadan. Dan sesaat lagi insya Allah akan menanti waktu kebahagiaan, yaitu waktu berbuka puasa sebagaimana disampaikan tadi, dapat melahirkan rasa kebersamaan. Ustadz, ini sudah berada di segmen yang terakhir Ustadz. Dan bagaimana Ustadz terkait dengan nilai-nilai pendidikan yang ada di bulan Ramadan ini, rangkumannya agar pemirsa yang ada di rumah benar-benar menghayati begitu banyak, betapa banyaknya nilai pendidikan yang ada dalam Ramadan, sehingga pelaksanaannya penuh dengan kekhusyuan, tidak kering ini Ustaz, hatinya menghayati begitu banyak Allah mendidik kita dalam Ramadan. Persilakan Ustaz. Yang pertama tentu kita mengharapkan Ramadan ataupun puasa yang kita laksanakan ini merupakan kita buat sebagai proses untuk berlatih melaksanakan perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi merubah perilaku kita. Ini adalah latihan. Latihan kita selama sebulan penuh, kalau sudah terbiasa kita nanti tentu sesudah Ramadan akan melahirkan orang-orang yang baik, orang yang bertakwa. Kemudian puasa itu tidak hanya sekedar mengumpulkan pahala yang sebanyak-banyaknya. Tadi kan dilipat gandakan. Bukan hanya itu aja. Tentu bagaimana Ramadan ini menjadikan bulan pendidikan, mendidik kita, keluarga kita. Maka segala aspek ya harus kita ambil hikmah pendidikan. Ya, mulai kita puasa, disiplinnya, kejujurannya, keikhlasannya, begitu juga tentang kesabaran. Ini harus yang kita lakukan ini ya. Kemudian Ramadan merupakan momentum dalam meningkatkan kualitas ilmu dan kualitas amal ibadah kita. Tentu kita harus perbanyak amal ibadah kita karena dilipat gandakan di sini. Dan saya harap bagaimana Ramadan ini kita anggap ini adalah Ramadan terakhir. Ramadan terakhir. Jadi dengan Ramadan terakhir tentu bagaimana kita berupaya agar ibadah kita yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu sifat ya seperti berharap, takut-takut juga kalau ibadah kita tidak diterima, supaya timbul rasa kehusukan tadi. Jadi berupaya seperti apa yang saya sampaikan tadi, puasa ini tidak hanya menahan diri dari segala membatalkan puasa, tapi juga menahan diri dari segala hal-hal yang membatalkan pahala puasa kita. Itu dia. Baru nanti bisa melahirkan orang-orang yang bertakwa. Masya Allah, Masya Allah, luar biasa sekali Ustaz terkait dengan pendidikan yang terkandung di dalam ibadah Ramadan. Dan tentu sebagaimana Ustaz sampaikan tadi bahwa Ramadan ini akan terlihat pendidikan hasilnya itu setelah atau pasca Ramadan. Pasca Ramadan, ya. Maka 11 bulan ini tantangannya Ustaz. Tantangannya, Masya Allah, ini tentu tidak mudah ini menjaga bagaimana hasil didikan Ramadan itu masih ada sampai ketemu Ramadan yang akan datang. Masya Allah. Terima kasih Ustadz. Mudah-mudahan kita menjadi alumnus Ramadan yang cum laude Ustadz ya. Cum laude ya. Masya Allah, cum laude. Terima kasih banyak Ustadz atas waktunya. Mohon maaf atas kekurangan kami selama ini. Ustadz kirim salam sama keluarga Ustadz. Insya Allah kita ketemu pada kesempatan berikutnya Insya Allah Ustadz. Dan pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang disampaikan oleh Ustadz dapat kita renungkan, kita hayati bahwa ternyata rangkaian ibadah dari sejak bangun hingga kembali bangun dari tidur memiliki nilai-nilai pendidikan yang begitu luar biasa. Itulah hikmahnya sebagaimana disampaikan oleh Ustadz bahwa Ramadan ini sampai 1 bulan penuh kita laksanakan secara maraton, karena dengan 1 bulan penuh melaksanakan ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya akan menjadikan kita hamba yang terdidik. Kita insya Allah akan menjadi alumni Ramadan yang terbaik dan akan menjadi alumni Ramadan pada tahun-tahun berikutnya dengan alumni yang terbaik. Mudah-mudahan insya Allah. Saya Zaidi beserta seluruh kru dan kerabat kerja TVRI Sumatera Utara pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat berbuka puasa. Insya Allah kita ketemu pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.